Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi kemarin karena saya itu telat ya masuk kelas, jadi ada tugas tambahan untuk membuat video ini. Jadi video ini saya buat untuk membahas mengenai tahapan produksi siaran televisi. Mungkin kemarin pada saat presentasi di kelompok kelompok kami itu udah menjelaskan tahap-tahap dari produksi siaran televisi. Mungkin di sini saya akan mengulang kembali, tapi mungkin lebih general bagaimana proses dari tahapan produksi siaran televisi. Oke, mungkin ya udah kalian tahu ya. Jadi tahapan produksi siaran televisi itu ada 3 ya. Pertama itu ada proses praproduksi, kemudian yang kedua ada proses produksi, dan yang ketiga ada proses pasca produksi. Di mana pada proses praproduksi, di situ adalah proses yang paling penting. Ya, semua proses itu penting. Maksudnya di sini adalah proses itu biasanya yang memakan waktu paling lama. Karena apa? Dari tahap praproduksi itu yang akan menentukan hasil dari sebuah produksi itu. Di dalam tahap praproduksi itu kita ya mencari ide. Kita menemukan ide dan gagasan tentang apa sih yang akan kita angkat di sebuah produksi itu, apa sih yang menarik untuk masyarakat tonton itu gitu, dan kita bisa mengimplementasikan dengan sebuah produksi tersebut. Jadi pada saat praproduksi itu sangat penting menemukan ide dan gagasan tentang produksi yang akan kita lakukan itu. Oke, setelah menemukan ide, kita membuat naskah berdasarkan dari ide yang sudah tercetus sebelumnya gitu. Kemudian kita menentukan bagaimana sih dari skenario itu kita mengimplementasikannya gitu. Jadi di situ kita juga merencanakan hal-hal teknis seperti nanti kita ada tata kamera, tata lighting, kemudian ada properti dan sebagainya. Di situ kita juga dalam proses praproduksi itu. Lalu ada juga di proses praproduksi itu adalah casting gitu. Casting itu perlu dilakukan. Semisal kita butuh namanya aktor yang ingin kita arahkan sesuai dengan skenario. Jadi kita memerlukan casting ini agar talent yang kita butuhkan itu sesuai dengan yang sudah kita rencanakan dari ide dan gagasan yang sudah kita temukan gitu. Tak kalah penting di proses praproduksi ini adalah pemilihan peralatan yang tepat kita gunakan gitu. Mulai dari pemilihan kamera yang pas itu gimana sih, kemudian lighting juga kita perlu mempertimbangkannya agar ketika kita produksi kita tidak mengalami kendala menggunakan alat-alatnya gitu. Selain itu, dalam proses praproduksi ini kita juga membutuhkan rehearsal script, di mana itu adalah sebuah naskah yang berisi detail-detail dari sebuah adegan-adegan yang akan diperankan oleh pemain atau yang akan digunakan dalam proses produksi gitu. Jadi selain ada naskah, kita juga dalam proses praproduksi itu harus ada detail-detailnya agar nantinya ketika produksi itu lebih mudah gitu. Setelah tadi udah ada detail-detail dari naskah yang kita buat, kemudian kita juga perlu nanti namanya briefing kepada semua pemain, semua kru yang akan bertugas gitu. Jadi di situ semisal ada geladi bersih gitu, semacam geladi bersih dan geladi kotor gitu. Di situ nanti kita juga langsung tahu gimana nanti
jalannya ketika proses produksi itu. Lalu kita beranjak ke proses produksi, di mana rencana-rencana daripada program praproduksi itu diimplementasikan dalam kegiatan tahap produksi ini. Jadi ya semua kru, semua pemain, semua personel itu di situ langsung membuat acaranya di situ di saat produksi tersebut. Nah, setelah produksi itu ada praproduksi, di mana semua hasil produksi, semua rekaman itu nantinya akan diolah di proses pasca produksi ini. Ketika proses pasca produksi ini meliputi editing offline, editing online, kemudian mixing, dan kemudian juga transmisi, proses transmisi atau proses penyaluran dari sebuah hasil yang sudah kita lakukan itu. Jadi proses-proses itu kayak seperti editing offline itu kayak menyatukan semua video-video itu secara berurutan gitu. Kemudian juga ada editing online di situ. Jadi editing online itu kelanjutan dari editing offline, di mana nantinya editing itu sudah diurutkan. Nantinya kayak ada penyatuan, udah ada penyatuan, dan di situ ada penambahan kayak efek-efek tertentu, transisi dan sebagainya gitu. Nah, setelah itu ada tahap mixing, di mana semuanya dicampur, kayak ada efek suara, ada efek transisi atau sebagainya itu jadi satu. Kemudian setelah semuanya jadi, ada proses preview gitu. Mungkin di situ yang paling bertanggung jawab seperti sutradara atau program director itu akan nge-preview kembali dari hasil pasca produksi itu, dari hasil produksi. Apakah nantinya itu dirasa sudah baik, sudah sesuai dengan rencana yang diinginkan, atau memang ada sedikit kekurangan atau kendala gitu. Mungkin ketika di situ ada kendala, pasti akan dilakukan perbaikan itu. Nah, semisal udah sesuai dengan yang kita harapkan, prosesnya akan dilanjut langsung ke proses transmisi atau sesuai dengan rencana yang sudah kita atur sebelumnya gitu. Nah, jadi itu tahapan-tahapan dari proses produksi. Oke, baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam ini penyampaian materi tahapan produksi siaran televisi. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.